ketika bapak ibunya tidak ada, itu yakin. Nah, lebih terkait. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Jadi ceritanya ketika Nabi sholat Isya berjamaah, lalu setelah sholat Nabi menghadap makmum. Nabi melihat ada seorang yang baru ikut sholat jamaah. Lalu Nabi bertanya, ya Rasul, saya baru tiba dari Makkah. Muhajir, mari ikut saya. Lalu Nabi mengajak si muhajir tadi ke rumah istri-istri beliau. Rumahnya itu namanya Al-Hujurah, kamar-kamar. Ke kamar Aisyah tidak ada makanan, Hafsah tidak ada, Ummu Salamah tidak ada, Zainab dan lain-lain tidak ada semua. Loh, istri Nabi tidak ada makanan malam itu. Sehingga tamu dibawa lagi ke masjid, lalu dilelang. Siapa yang mau menjamu makan malam tamu kita? Saya, wahai Rasul. Ternyata orang yang lelang adalah orang yang sangat miskin juga. Sangat miskin. Tapi dibawa dia pulang. Oke, kehormatan Allah dan Rasulnya kita mengenalkan untuk makan malam di rumah kita. Ada makanan? Gak ada. Ini lagi apa? Sama sekali gak ada sama sekali. Itu ada ibu sedikit, itu pun bagi kita kadang baru malam. Itu aja yang tersisa. Ya sudahlah, ditolongin aja bagi ibu. Kita ambil bubur itu untuk apa? Makan malam. Lalu dilakukan apa? Kita makan bulan. Waktu itu kan Thomas Alva Edison belum lahir ya. Jadi satu tempat untuk tuan rumah sedikit apa? Makanan duduk, satu tempat untuk tamu yang ada duduknya, untuk tuan rumah tempat kosong. Setelah makan, tidur, istirahat, pagi hari menuju subuh, Nabi tersenyum melihat dua sahabatnya itu karena perilakunya jadi asbabun nuzul turunnya ayat ini. Lihat ayatnya, walladzina tabawwa'u dara wal iman. Orang yang menempati kota Madinah sudah beriman, itu namanya al-ansar. Yuhibbuna. Jadi bukan kuburnya, tapi yang diterangkan oleh Allah adalah rasa cintanya, rasa persahabatan. Ya. Misalnya Pak Nurdin bersahabat dengan Pak Anwar. Dulu waktu pesantren bersama-sama menelaut satu kamar tidak pernah yang lain. Setelah tamat kan berpisah. 20 tahun kemudian ketemu di sebuah kantor. Ini Anwar peran saya sekarang ada di sini. Setelah yakin Pak Nurdin dari belakang dekat langsung pukul punggungnya Pak Anwar. Wah, jadi itu kan sakit kan? Mungkin Pak Anwar marah aja, siapa yang pukul? Itu jadi kamu sekali dari mana saja selama bertahun-tahun ketemu dipukul pun nikmat karena ada rasa bersaudara. Jadi rasa cinta itu tidak tahu kucing rasa coklat. Kan gitu ya. Jadi yang dilihat itu bukan nominalnya, tapi yang dilihat adalah sikap
saling memberi, kan gitu ya, mengutamakan, tidak melihat kesalahan teman, tapi saling bantu. Ini insya Allah akan menjadi keselamatan. Berikutnya, amaru bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Masyarakat ini berada dalam sebuah kepemimpinan, sehingga ada yang menyuruh, ada yang melarang, dan ada yang patuh. Amaru bil ma'ruf atau dalam bahasa kita namanya soft. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan. Apa itu soft? Soft itu menurut surah As-Saffat surah ke-37 ayat berapa ya? Ayat 164. Ayat berapa? Ayat yang soft. Aku lupa kalau ya, ayat berapa tadi? Ayat 164. 164, 165. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffun. Ya, kembali ya, dua ayat. Ini definisi soft menurut Quran. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffun. Di pengertian soft adalah wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Masing-masing kita itu ada peranan. Istilah Ustaz Abdullah Said begini: siapa yang lahir ketika dulu adalah kiriman Allah. Kalau Allah mengirim orang buta, tugas kita memberi makhluk makhluk, memberi peran pada orang buta. Misalnya ditugaskan tunggu sehingga makanannya di sekitar kita. Kalau yang dikirim orang lumpuh bisa menjaga pos di depan karena jalan-jalan. Kalau orang bisu bisa jaga rahasia karena ngomong. Artinya semua orang itu peran. Ketika semua orang itu ada amal makhluk, dia punya makna masing-masing, lalu menjadi sok dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Inilah yang dicintai oleh Allah. Nah seperti itu. Kalau masing-masing punya peran, kita mengupayakan peradaban